yang menyamar jadi orang miskin. Episode 18. Dalam menghayati ayat suci Al-Quran, Nirmala mendapati kalimat-kalimat yang menyentuh perasaannya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilamkan kepada manusia jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Bukanlah mata yang ada di kepala kalian yang buta, tapi yang buta adalah mata hati yang ada di dalam dada kalian. Seusai sholat, Nirmala membuka SMS yang belum sempat dibacanya. Dilihatlah sajak-sajak yang Almer kirimkan padanya. Dengan seiring matahari terbenam diselipkan doa pada Allah, agar semua bentuk kesalahpahaman serta kebencian ikut terbenam, sebagaimana terbenamnya matahari. Dan bila besok hari pun tiba, saat mentari terbit menampakkan kilauannya, terbit juga rasa kasih sayang yang baru. Nirmala menyadari bahwa apa yang dilihatnya adalah pandangan mata hatinya yang buta. Dengan perasaan bersalah Nirmala menjawab SMS Almer. Agak malu namun pesan itu harus dikirimkan. Teruntuk dirimu Almer Zain. Daku membalas pesan singkat ini sebagai ungkapan maaf atas pemahaman yang salah. Aku terjebak oleh kecemburuan yang menyesatkan. Mata hatiku tertutup dan tak bisa melihat kebenaran darimu. Aku mengotori jiwa ini dengan sangkaan yang buruk. Jadinya aku tak tenang dan menyimpan dendam. Kiranya aku berharap kamu mau memaafkan diriku Almer. Dengan sejuta pengharapan maaf dari nurani kebesaranmu, teruslah mengirim aku doa Almer, serta salammu untuk aku, hingga aku bisa selamat mengarungi hidup ini. Doakanlah aku terus, agar Allah menaungi aku serta membimbing aku dengan penuh keindahan di setiap hari-hariku. Amin. Waktuku kan selalu ada buatmu. Dari sahabat Nirmala. Almer yang berada di dalam angkot, setelah selesai sholat bersama Rina, memutuskan untuk pulang ke kos. Begitu juga dengan Rina, yang mau cepat-cepat pulang ke rumah untuk menenangkan diri. Karena memang lagi galau serta emosi pada Farhan mengingat kejadian sore itu. Dalam perjalanan menuju kosnya, HP berdering. Titit. Pertanda ada sebuah pesan masuk. Dilihatlah pesan itu. Nampak sebuah nama dari seseorang yang ditunggu. Hatinya sangat senang. Perlahan-lahan SMS itu dibaca dengan penuh penghayatan. Dia pun tersenyum. Tak terasa angkot yang dinaiki telah sampai di lorong yang akan dia tuju. Almer pun turun dan melangkah ke kosnya dengan hati yang riang. Di kamar kosnya ingin sekali dia menelpon Nirmala. Namun besar hati tinggal keinginan. HP-nya tak memiliki pulsa lagi. Tiba-tiba HP-nya berdering. Titit. Muncul sebuah nama di layar HP butut itu. Dilihatlah nama itu bertuliskan Ayahanda Raja. Dia jadinya kaget dan cepat-cepat diangkat. Assalamualaikum Ayahanda Rajaku. Waalaikumsalam pangeranku. Gimana keadaan kamu saat ini setelah tabrakan tadi? Tanya ayahnya. Aku baik-baik saja ayah, jawab Almer. Oh ya ayah, terima kasih telah membantu aku. Ayahnya berkata lagi bahwa ia telah memerintah beberapa ajudan dari kantor pusat untuk membantu Almer jika ada hal yang penting yang ingin dilakukan. Dengan catatan mereka merahasiakan identitas Pangeran Almer. Keesokan harinya, Almer kembali berangkat kerja. Sampainya di tempat kerja, seperti biasa yang dilakukannya membersihkan toilet dan mengepel lantai. Lalu datang supervisornya Pak Irwan menghampiri dan mengajak ke ruangannya karena ada sesuatu yang mau disampaikan. Ikutlah Almer ke ruangan Pak Irwan. Di sana Almer diminta untuk membantu membersihkan perkantoran para staf karena yang bertugas di situ sedang dalam masa cuti. Tidak hanya mengepel lantai, juga untuk membuat minuman buat para staf di situ. Almer mendapati giliran untuk membersihkan ruangan HRD yang sejak pagi belum dibersihkan. Berangkatlah Almer ke sana. Saat mempersiapkan peralatan kerjanya untuk mengepel lantai,
Tiba-tiba seseorang memanggil dari bilik ruangan, terbesit suara wanita di telinganya. "Hai Mas, cleaning service." Dilihat arah dari suara tadi, ternyata yang memanggil adalah Mbak Yanti. "Mas, tolong bikinkan aku kopi. Campur susu. Gulanya 1 sendok," kata Yanti pada Almer. Dibuatlah kopi susu itu. Saat disuguhkan, Mbak Yanti marah-marah. "Karena terlalu lama. Kamu kok bikinin kopi lama banget? Bisa kerja tidak kamu? Bikin kopi aja kagak becus," kata Mbak Yanti. Dan Almer hanya bisa terdiam, padahal untuk mendapati kopi yang nikmat, Pangeran Almer harus membuat airnya benar-benar mendidih. Dan itu butuh waktu yang lama. Dicicipi kopi sedikit demi sedikit, kerasa pas di lidah. Marahnya mulai hilang. Gila, enak banget kopinya. Sedikit demi sedikit, manisnya kopi membasahi bibirnya yang merah. Yanti pun tersenyum. Segala pekerjaan yang rumit serasa hilang, berkata Yanti dalam hatinya. Cowok seganteng ini kok jadi cleaning service? Kenapa tidak? Dia buka aja kafe untuk ngopi. Mungkin karena miskin kali ya, hingga dia hanya bisa jadi cleaning service. Padahal waktu duduk di bangku sekolah sederajat SMA, Almer punya kafe di pusat kota kerajaan. Sambil ngepel ruangan HRD, Mbak Yanti bertanya pada Almer, "Mas, kamu naik apa berangkat kerja?" "Naik angkot, Mbak." "Kalau gajian kamu kumpul beli motor ya. Nanti kalau kau punya pacar masa kasih naik angkot?" Ada apa ya dengan Yanti yang mulai sok prihati? Bersambung. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Cerita asli hanya di Almer artikel YouTube. Terima kasih. Dan mohon maaf karena HP admin bermasalah.